sahabat sehat Gajana TV, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Sahabat Sehat yang akan kita saksikan setiap minggunya. Dan hari ini saya masih di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu dan akan membahas satu tema di setiap minggu yang menarik. Ada tema apa di minggu ini? Tentunya hari ini kita akan bahas tentang menjemput buah hati dengan kolaborasi Objin dan andrologi. Wow, tentunya acara ini akan menarik ya. Saya sudah ditemani bersama dengan dua narasumber kita hari ini, tentunya dokter siapa? Baik pemirsa Sahabat Sehat, saya mau perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir bersama saya saat ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Dr. Maya Devi Arifiandi, SPOG, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Dan di sebelah Dr. Maya ada Dr. Diki Faisal Irnandi, spesialis andrologi, konsultan seksologi dan anti-aging medicine. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kalau bertemu dengan dokter pasti jawabannya selalu sehat ya dokter ya. Wow. Ya, apa tips sehatnya dokter sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini? Dokter Maya. Oke. Yang pasti ini ya, harus happy dulu, terus baru nanti kita ikutin lifestyle yang sehat. Oke. Sama berpikir positif ya, itu yang paling penting ya. Ya, happy dan berpikir positif ya, itu tadi dari dokter Maya. Kalau dari dokter Diki, apa tips sehatnya dokter? Jaga pola makan dan olahraga. Wah, penting Udah itu dah. ya. Itu udah sehat pasti. Oke, baik, lengkap sekali hari ini ya, menjaga bahagia, pola makan dan hidup sehat tentunya ya. Baik, dokter, hari ini kita akan berbincang tentang program yang ada di Rumah Sakit Hermina. Tentunya acara ini pasti pas banget kalau disaksikan gitu ya bagi pejuang garis 2 gitu ya. Tentunya banyak juga pemirsa Gajana TV, sahabat sehat juga yang menantikan acara ini karena ini adalah mungkin jawaban begitu ya bagi permasalahan pejuang garis 2 yang sedang menyaksikan, karena di Rumah Sakit Hermina ini sudah tersedia program hamil dan screening fertilitas. Wah, seperti apa? Pasti ikuti acara ini sampai selesai ya. Yang pertama saya mau ke mitos dulu dokter. Ini ada mitos yang mengatakan bahwa benar nggak sih kalau hamil itu 90% karena faktor rahim. Nah, saya mau ke pendapat kedua dokter. Yang pertama ke dokter Maya dulu. Bagaimana pendapatnya tentang mitos ini? Mungkin kalau saya dari sisi perempuan dulu ya. Selama ini perempuan itu kan sering disalahin ya, gitu. Jadi dalam notabene, wah kamu nih nggak bisa hamil nih, pasti kamu yang masalah tuh. Betul, ya. Ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Jadi masalahnya tuh nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa ya nggak dok? Betul. Ya kan. Jadi laki-laki itu juga bisa. Jadi jangan judgement ke ini apa namanya kayak yang perempuan aja gitu. Laki-laki juga bisa bikin infertil ya. Oke, terus apa masalahnya selalu dalam rahim? Enggak. Perempuan itu ada beberapa faktor yang dilihat. Pertama, dari vaginanya itu juga kita mesti harus pastikan ya. Misalnya kalau ada infeksi, terus kemudian ada kelainan anatomi, misalnya ada kelainan sejak lahir, itu bisa jadi masalah. Ya, misalnya contoh, mohon maaf ya, nggak bisa masuk, itu kan faktor vagina juga nggak sih? Ya kan, itu satu. Terus faktor mulut rahim perempuan itu. Nah, mulut rahim itu juga gitu, kalau misalnya di situ ada sekatnya, terus mulut rahimnya ternyata ada nggak normal gitu, terus kemudian ada tumor di dalamnya, misalnya kayak ada kanker serviks, itu juga bisa jadi masalah. Itu kedua, baru serviks ya. Ketiga, badan rahimnya itu sendiri banyak di situ. Miom bisa, terus kemudian ada endometriosis yang ada di rahim juga bisa, terus kemudian ada polip juga bisa gitu ya. Jadi banyak faktor. Kemudian salurannya, keempat salurannya, naik lagi ya salurannya, saluran tuba atau yang saluran pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah di situ kalau misalnya ada buntu juga nggak akan pernah bisa, apalagi kalau sudah terisi cairan ya di dalamnya. Nah itu juga akan jadi masalah. Yang kelima, ovarium atau indung telurnya yang menghasilkan sel telur yang untuk dibuahi. Kalau di situ ovarium itu ada masalah, misalnya ada penyakit di sana, itu juga bisa bikin infertilitas. Oke, gitu ya. Berarti memang bukan karena faktor dari perempuan saja gitu ya, karena nanti kita mau lihat juga kalau dari reproduksi pria Laki-laki. sendiri seperti apa laki-laki dokter untuk menanggapi mitos ini. Betul. Jadi makanya di bidang infertilitas itu ada female dan male. Jadi memang ada dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk yang laki-laki, kalau tadi perempuan sudah ya, dan kalau dibilang 90% dari perempuan rasanya terlalu judgmental gitu. Sebenarnya dari laki-laki itu sekitar 20-30%. Itu laki-laki sendiri. Jadi sebelum apa-apa nih,
orang sudah bilang ini perempuannya dulu, padahal kemungkinan 20% sampai 30% laki-lakinya doang, perempuannya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di luar itu juga masih ada yang kombinasi. Ini yang saya sama Dokter Maya sering manajemen bareng gitu. Kita lakukan bersama gitu. Jadi dari perempuan ada masalah, laki-laki juga ada masalah. Masalah yang laki-laki sebenarnya sangat sederhana untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kita sudah punya pemeriksaannya di Hermina gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak dilakukan pemeriksaan hanya karena asumsi bahwa saya nggak apa-apa kok, saya sehat. Nah itu kan sedih ya. Jadi berjalan bertahun-tahun, kenapa kok hanya istrinya aja yang periksa? Nah itu sih. Oke, berarti penting gitu ya dok, untuk melakukan pemeriksaan ini datangnya berdua, suami dan istri, bukan hanya istrinya saja begitu ya dokter ya? Betul, kalau saya ya handle pasien infertilitas, saya kan selalu bilang istrinya diajak. Karena apa? Karena kita perlu ngobrol dengan istri, progresnya dengan Dokter Maya seperti apa kan gitu. Jadi Dokter Maya sampai apa pemeriksaannya, terus apa yang dilakukan Dokter Maya. Itu untuk nge-match-kan gitu, untuk menyamakan, oh berarti saya dengan suami akan secepat ini nih langkahnya gitu. Jadi penting banget. Betul ya, penting banget ya. Jadi mungkin kalau sahabat sehat yang di rumah begitu, penting banget untuk datangnya barengan gitu ya sama dokter, periksakan, jangan hanya dari istri saja, tapi perlu juga dari suami untuk bisa diketahui kondisinya lebih lanjut gitu ya. Nah, saya ke Dokter Maya dulu. Dokter, sebenarnya yang pertama kali diperiksa atau evaluasi yang pertama kali apa sih dok ketika pasien datang untuk melihat kesehatan dari perempuan? Oke. Kalau kita ya pastinya tanya jawab dulu ya, biasanya history taking dulu. Jadi kita tanyain dulu gitu, gimana, udah berapa lama sih nikahnya kayak gitu ya. Terus sudah pernah usaha apa aja untuk infertilitas ini gitu. Terus haidnya teratur atau enggak gitu ya, itu harus kita tanyain ya. Terus haidnya bermasalah apa enggak gitu. Misalnya kalau haidnya ternyata memanjang siklusnya, misalnya saya 3 bulan sekali haid, nah jangan-jangan PCOS gitu. Itu kan sekarang lagi naik nih, lagi naik daun nih PCOS. Banyak banget fertilitas kasusnya PCOS. Apalagi dengan pola makan yang akhir-akhir ini nggak bagus gitu ya itu. Terus yang kedua, kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Pastinya pemeriksaan fisik itu apa saja? Pasti kita lihat perutnya juga. Misalnya kalau ternyata perutnya membesar, loh jangan-jangan ada kistanya. Atau misalnya, oh jangan-jangan ada miomnya gitu ya. Nah itu, terus habis itu nanti pemeriksaan fisik juga sama pemeriksaan dalam pastinya. Jadi yang suka bikin ibu-ibu atau calon garis 2 ini takut diperiksa lewat bawah ya biasanya sih, aduh nanti dipasang itu, tapi itu untuk kebaikan ya. Jadi jangan takut untuk diperiksa gitu. Terus yang ketiga pemeriksaan fisik. Yang lain misalnya kita lihat ininya ada nyeri tekan atau enggak, ada segala macamnya, nyeri goyang gitu, colok dubur dan sebagainya ya. Terus nanti USG. USG untuk pemeriksaan penunjang pertama yang biasanya sering kita lakukan untuk diagnosis ada infertilitas pada wanita ya. Jadi misalnya ada miom atau misalnya ada saluran tuba buntu, itu bisa diketahui dari sana gitu ya. Terus kemudian nanti juga indung telur juga bisa kelihatan dari USG. Terus pemeriksaan lain apa? Misalnya untuk tes patensi tuba gitu ya, tes buntu nggak nih tubanya atau saluran indung telurnya buntu nggak. Nah kita bisa pakai USG namanya SIS atau Salin Infusion Sonography. Jadi kita masukkan cairan, kita tiup tuh salurannya. Nah, itu ya. Terus yang kedua juga bisa pakai HSG, hysterosalpingografi. Jadi pakai pemeriksaan radiologi. Yang ketiga pakai laparoskopi. Jadi tindakan operatif ya. Itu. Di sini bisa dikerjakan. Ya udah banyak juga kan laparoskopi di sini ya. Jadi saya rasa mungkin juga banyak pasien yang udah ketemu juga gitu ya. Jadi itu juga untuk tes patensi tubanya. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan laboratorium pastinya ya yang lainnya. Jadi misalnya cek cadangan indung telur namanya AMH, kemudian cek hormonal yang nanti disesuaikan dengan harinya. Nah, itu yang nanti akan kita laksanakan gitu ya. Ya, Dokter Maya, saya masih ke Dokter Maya. Dokter, kalau untuk dari faktor usia, apakah memang ada faktor usia tertentu yang memang ini bikin menghambat dari perkembangan dari sel telur wanita ini? Adakah range usianya, Dok? Yes, betul. Sangat betul. Jadi masa subur itu ya, kalau perempuan tuh golden periodnya itu terbaiknya tuh memang sampai 25 tahun. Begitu setelah 25 dia mulai menurun. Umur 30 dia makin turun, 35 tahun ke atas terjun bebas. Ya. Jadi yang sering datang itu adalah sudah terlambat banget gitu ya. Jadi sudah 35 tahun ke atas sudah
decline atau sudah turun banget gitu. Nah itu yang jadi kendala kita, karena apa, begitu sudah 35 tahun cadangan indung telurnya udah makin turun. Jadi cadangan yang menghasilkan sel telur yang bagus itu udah turun. Dan kalau sudah di atas 35, kualitas sel telurnya juga turun gitu. Apalagi sudah 40 tahun ya. Nah itu makin turun. Makanya kita kalau misalnya mau program hamil, kalau usianya di atas 40, jujur ya berat banget buat kita. Betul. Kecuali pakai stimulus tertentu ya, pakai obat-obatan tertentu, dan itu pun juga nggak menjamin hasilnya juga akan lebih baik juga enggak, karena juga dipengaruhi dari usia gitu ya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk perempuan tadi di usia 25 itu ya dokter ya yang aman ya. Nah, sekarang kalau dari sisi laki-laki ini ada di usia berapa, dokter? Ya, jadi kalau laki-laki dulu asumsi yang beredar di masyarakat adalah laki-laki tuh mau usia berapapun bisa menghamili gitu. Kakek-kakek juga bisa 60 tahun gitu. Tapi ada kan? Ada. Jadi ada yang namanya fertility reserve. Jadi setiap orang berbeda. Jadi memang sperma itu dia bisa bertahan bagus itu sampai usia berapa masing-masing orang bisa berbeda. Tapi mostly sekarang yang kita pahami adalah ada yang disebut sebagai paternal, saya lupa istilahnya, paternal aging. Jadi dulu kita berpikir setiap usia dia bisa menghamili, ternyata semakin tua usia kita, kualitas sperma juga akan menurun. Nah, ada banyak hal, salah satu yang utama tentu saja adalah hormon testosteron yang menurun ya. Jadi itu yang menurut saya sekarang harus dipahami juga oleh masyarakat gitu. Jadi kalau dulu ditunda aja lah, kita kejar karir. Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi konsekuensi dari pilihan tersebut. Memang seperti yang Dokter Maya sampaikan tadi juga, bahwa semakin tua usia, di atas 30 tahun kalau laki-laki itu testosteron sudah mulai turun. Nah, otomatis di atas 40 biasanya itu sudah sangat sulit untuk kita memperbaiki sperma. Meskipun tadi fertility reserve, jadi bisa saja ada yang 40 tahun tetap masih bisa menghamili. Ya, berarti memang kalau untuk pria memang tidak dilihat ini ya dok ya, usianya masih bisa panjang begitu ya dok ya, untuk bisa terus reproduksi begitu ya dok. Nah, kalau untuk dianalisis dari sperma sendiri ini seperti apa sih dok analisanya atau kriteria dikatakan sperma laki-laki ini baik kualitasnya? Jadi salah satu batu penjuru ya atau patokan utama kami ya di andrologi itu adalah analisis sperma. Ya sebenarnya lebih cocok dari bahasa Inggris itu analisis semen. Cuma sering jadi guyonan gitu. Itu kan semen apa sperma gitu. Padahal semen itu adalah ejakulat gitu kan. Tapi lebih mudah bagi masyarakat memahaminya analisis sperma. Dan kita punya pemeriksaannya gitu di Hermina ya. Dan analisis sperma ini banyak sekali yang bisa kita analisis, kita interpretasi. Tapi secara awam biasanya ada 3 yang dijadikan patokan, yaitu adalah jumlah spermanya, berapa juta per cc. Yang kedua, gerakan, seberapa banyak dalam bentuk percentage, seberapa banyak sperma yang berenang progresif, berenang lurus. Saya sering menganalogikan sperma itu kayak naik mobil kalau progresif. Dia kayak naik mobil. Nah, bedanya adalah satu naik Ferrari, satu naik Innova. Betul. Nah, itu sama-sama progresif. Berapa persen sperma yang seperti itu? Gitu. Itu kita perlu lihat. Terus yang ketiga adalah bentuk. Sperma itu khas punya kepala, leher, dan ekor. Dan masing-masing punya fungsi. Jadi tiga-tiganya harus normal. Nah, berapa persen sperma yang bentuknya normal ketiga-tiganya? Nah, ini yang menjadi bahan analisis dari seorang androlog. Meskipun saya selalu sampaikan, mungkin kalau dokter lain hanya akan berhenti di situ. Kalau di androlog, kita akan analisis lebih dalam lagi. Bagaimana fungsi kelenjar-kelenjarnya, apakah ada infeksi atau tidak, kayak gitu. Oke, berarti itu memang dilihat secara ini ya dok ya, analisis spermanya itu nanti bisa dilihat ketika sahabat sehat yang di rumah bisa konsultasi langsung begitu ya. Betul. Dengan dokter nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang kalau kita lihat selain dari reproduksi yang ada di laki-laki dan wanita, kalau dilihat sekarang gaya hidup modern ya dokter ya, mungkin apa sih faktor yang menyebabkan dari wanita ini yang bisa menyebabkan menurunnya kualitas? Ada tidak dok dari gaya hidup modern? Oh iya, pasti.
Jadi dari yang paling gampang dulu aja ya, misalnya kebiasaan pegang HP lama, tidur terlalu malam, itu ngaruh ya. Itu ya, pegang HP lama ya. Itu ngaruh loh. Ya itu ya, terus apa namanya kan lupa gitu ya. Padahal namanya otak ini butuh istirahat. Di dalam otak kita tuh punya namanya ya sebesar kacang hijau namanya pineal yang sangat fotosensitif. Jadi kalau misalnya terlalu sering scrolling, matanya terkena radiasi gitu ya, nggak istirahat ini retina matanya ya. Jadi akhirnya akan terus mengganggu gitu. Jadi nggak ada istirahat sehingga nanti otak itu sinyalnya berubah. Nah kalau otak sinyalnya berubah, akhirnya yang turun ke bawah juga berubah. Nah itu akan mengganggu ke produksi siklus menstruasi juga gitu ya, ke produksi sel telurnya juga itu. Itu satu. Dua, makanan. Akhir-akhir ini makanannya ya hebat-hebat banget ya. Banyak yang nggak sehat gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang tuh dengan mudah misalnya mungkin grilling, sering grill atau mungkin makan daging-dagingan merah yang lemaknya banyak, apalagi misalnya sekarang itu kan banyak ya lemak suntikan di dalam daging ya. Saya tidak akan menyebutkan ya mungkin merek-merek tertentu dengan yang berkata meltik itu. Nah, itu juga nggak sehat ya karena itu kan lemaknya juga lemak jenuh. Jadi kolesterolnya juga tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi, radikal bebasnya juga di dalam darah juga tinggi gitu. Itu juga bikin gangguan nantinya ya, juga ke hormonal juga karena kolesterol itu kan sebenarnya bahan dasarnya dari hormon gitu ya. Jadi itu nanti juga akan mengganggu kalau berlebihan. Terus nanti akhirnya jadinya obesitas ya kan. Obesitas sekarang makanan keju bahkan mie instan dan lain-lain pengawet semua, aduh itu racun semua yang kita yang banyak makan ya. Sebenarnya saya juga harusnya introspeksi juga ya, saya makanannya juga harus lihat-lihat juga gitu. Tapi saya juga harus ngerem gitu ya. Jadi makanan-makanan itu memang nggak sehat ya, apalagi kalau ternyata nggak suka sayur, nggak suka buah gitu ya. Sekarang juga serba salah, bahkan sayur pun juga banyak pestisida dan sebagainya. Jadi mencari organik kok ya mahal gitu ya. Jadi yang bagus yang mahal gitu kan ya. Jadi itu yang jadi bahan dasar. Jadi nanti mungkin ya kalau misalnya kita harus memilih sesuatu yang baik, produksinya baik. Siapa tahu nanti harus bikin ketahanan pangan ya. Di atas atap rumah bikin sayur atau buah yang nanti bisa dikonsumsi sehari-hari. Sekarang sudah mulai ke sana. Bahkan di luar negeri juga udah mulai hidup sehat seperti itu ya. Olahraga. Itu. Olahraga juga kalau misalnya sukanya mager aja, main HP aja, nggak pernah olahraga. Tapi sekarang saya seneng ya lihat akhir-akhir ini kan juga ada yang kayak lari gitu ya, jadi culture dah itu udah banyak ya. Jalan kaki juga saya lihat sekarang juga makin meningkat, orang-orang yang suka olahraga di jalan gitu itu makin meningkat. Saya senangnya sekarang udah banyak yang mulai sadar, makin muda makin sadar, itu udah harus ditingkatkan lagi sebenarnya ya. Terus kemudian juga stres ya, stres tuh juga harus dikendalikan. Makin tinggi stresnya juga akan makin mempengaruhi ke siklus hormonal itu ya. Jadi pernah ada juga yang stres ternyata sampai nggak haid tuh gara-gara stres juga bisa. Terus jangan lupa alkohol, nah itu juga rokok. Sekarang nggak cuma rokok biasa aja, vape juga ya. Itu mempengaruhi banget. Itu biasanya memang radikal bebasnya luar biasa tinggi karena dia tuh bahan dasarnya memang istilahnya racun semua ya, terhirup masuk ke dalam darah gitu juga. Nah itu juga akan mempengaruhi ke kesehatan pastinya dan ke fertilitas khususnya gitu ya. Oke, berarti memang pentingnya atau perlunya kita untuk menyadari ayo hidup sehat begitu ya dokter ya mulai sekarang, karena hidup sehat itu sangat berpengaruh terhadap apa nanti yang menjadi kesehatan diri kita juga ya dokter ya. Ya baik. Nah sekarang saya ke dokter Diki. Dokter, untuk treatment sendiri ini treatmentnya seperti apa sih ketika pasien ini mau melakukan periksa atau stepnya seperti apa supaya tidak muncul nggak ketakutan gitu ya dok, karena biasa kalau mau periksa fertilitas gitu takut. Nah ini seperti apa dok? Iya. Jadi memang kalau kita mau memeriksakan diri, sebaiknya memang langkah pertama adalah konsultasi dulu, agar kita tahu kondisi basis dari pasien itu seperti apa, baseline-nya gitu. Jadi seperti tadi Dokter Maya ya sama aja. Jadi ada anamnesis, jadi history taking, terus pemeriksaan, lalu analisis sperma. Nah setelah itu maka manajemen terapinya adalah akan menyesuaikan dengan hasil dari analisis spermanya. Nah itu nanti akan menyesuaikan. Tapi pada prinsipnya biasanya memang adalah bagaimana cara kita meningkatkan kondisi dari spermanya. Bisa dari pendekatan hormon, testosteron, dan juga bisa dari pendekatan nutrisi. Nah di sini orang yang sering
secara awam itu mengiranya bahwa obat dari androlog itu adalah vitamin. Enggak sih. Sebenarnya tetap itu adalah suplementasi gitu. Jadi memang bentuknya adalah antioksidan dan vitamin, tapi sifatnya adalah terapi. Jadi bukan sebagai kayak, oh saya dikasih vitamin. Enggak. Betul vitamin, tapi dosis yang kita berikan adalah dosis terapi. Seperti itu. Oke, kalau sepanjang pengalaman dari Dokter Diki dan Dokter Maya, melihat dari pengalamannya dari pasien-pasien ini, ada nggak dok yang berhasil hamil ini setelah perjuangan yang panjang setelah melakukan treatment dok? Ada, banyak. Jadi pokoknya yang pasti mereka yang berhasil itu adalah orang yang tidak lelah berjuang. Oh, betul. Karena memang program hamil itu butuh sabar, gitu. Satu butuh sabar, dua butuh tenang juga gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa seperti, mohon maaf ya, nggak ada yang bisa dibeli. Gitu. Kalau kayak gini, misalnya mau usaha, mau uang sebesar apapun dikeluarin, tapi kalau misalnya nggak siap juga nggak akan pernah bisa. Kalau stres juga nggak akan pernah bisa. Kebanyakan malah yang sebenarnya berhasil hamil itu adalah orang-orang yang memang kebetulan tuh pasrah sebenarnya ya. Jadi dia usaha ikhtiar, sabar gitu ya. Usaha, tetap berusaha, tapi dia di pasrah gitu. Justru yang orang-orang yang tenang ini justru banyak yang berhasil jadi sebenarnya gitu. Padahal dengan kondisi yang termasuk kondisi berat. Padahal saya tuh masih belum belum sampai ke yang teknologi reproduksi berbantu ya, seperti insem atau bayi tabung gitu, belum sampai ke sana. Itu pun juga banyak yang berhasil kalau dia memperbaiki diri juga gitu. Suami istri saling dukung gitu. Itu paling penting. Cuman banyak yang memang mereka tuh sering kali yang mengeluhkan ke saya itu sampai nangis, itu mesti di lingkungan sekitar biasanya yang sangat membuat dia stres tuh. Kok nggak hamil-hamil sih? Nikahnya udah lama gitu ya. Itu tuh impulsif buat orang-orang yang untuk belum punya anak, untuk pejuang garis 2. Jangan, ya nggak boleh digituin. Dukung gitu. Jangan, udah nikah lama kok belum hamil sih gitu. Pertanyaan julid seperti itu tuh sangat menyakiti hati mereka loh. Itu yang bikin mereka akhirnya maju mundur untuk periksa hamil. Gitu. Jangan digituin. Tolong jangan digituin. Pernah nih saya juga bahkan dianterin sama keluarganya gitu. Saya suruh keluar keluarganya. Kenapa? Karena memberikan judgement ke yang pasangan ini. Jadi mereka berdua tuh stres berat. Begitu ketemu cuman kita bertiga gitu, akhirnya saling mencurahkan isi hati, bisa akhirnya ketemu masalahnya di mana gitu. Saya bilang sabar ya, pokoknya jalan terus, jangan nyerah, sama banyak doa. Gimana pun juga kita usaha, kalau misalnya kita doanya juga kurang, kalau misalnya yang di atas gak kasih juga, nggak dititipin juga nggak dapat juga kan, itu yang paling penting juga ya. Berhasilnya itu justru begitu mereka sudah pada titik pasrah, terus udah dok, pokoknya saya ikut, saya jalan, sabar, ngikutin, akhirnya alhamdulillah hamil. Kayak gitu, itu bisa menjadikan contoh ya. Jadi tetap semangat gitu, jadi nggak boleh nyerah gitu juga, tapi doanya juga harus kuat. Iya, betul sekali, karena dukungan gitu ya, dukungan dari faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dok, psikologis gitu ya. Kalau seorang kalau kita masih belum dikaruniai buah hati gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman dari Dokter Diki seperti apa dok, ketika ada pasien-pasien yang datang ternyata sudah berhasil begitu, seperti apa? Ada pengalaman yang menarik dok? Iya, jadi menjadi androlog itu menyedihkan sebenarnya. Karena kalau pasien hamil tuh nggak lapor ke kita, lapornya ke dokter kandungan karena periksa hamil kan gitu. Tapi kan saya kasih tahu. Jadi kadang-kadang saya, ini pasien nggak balik, kenapa ya gitu? Ternyata sudah hamil gitu. Biasanya mereka kontak saya via DM, IG gitu. Dok, alhamdulillah berhasil hamil, jadi nggak kontrol lagi memang kan gitu ya. Kalau terkait dengan pengalaman pasien, jadi memang seperti yang disampaikan Dokter Maya tadi ya, stres itu dampaknya jelek sekali untuk keberhasilan gitu ya. Jadi kebetulan saya disertasi S3 saya juga terkait dengan stres, dan stresnya bukan stres yang bikin kita pengen bunuh diri, enggak gitu. Stres yang sehari-hari aja, stres yang kita nyampe rumah buka pintu terus ada sesuatu yang bikin stres, entah dari pihak manapun gitu ya. Jadi pengelolaan stres ini menjadi kunci juga dalam program hamil. Saya sering menyampaikan tidak enaknya menjadi androlog dan dokter kandungan yang fertilitas, keberhasilan kami itu tidak dari kami gitu. Keberhasilan kami itu dari Allah, dari Tuhan gitu. Betul. Maka saya bilang usaha horizontal itu harus jalan.
tapi vertikalnya juga harus jalan. Karena vertikal ini kan kita gedor nih pintunya Tuhan gitu. Karena ada yang nggak pakai gedor, bahkan belum menikah tapi bisa hamil gitu kan. Nah ini bapak sama ibu ini gitu kan, ini special case gitu. Jadi betul banget bahwa selain horizontal, vertikalnya harus jalan. Dan yang berikutnya adalah, betul kata Dokter Maya tadi, saya mengkonfirmasi. Jadi ketika sampai di titik pasrah, itu ternyata banyak yang berhasil gitu. Jadi memang ikhtiar untuk hamil itu harus menurunkan ekspektasi. Jadi jangan justru dinaikin ekspektasinya. Kalau kita berharap, biasanya justru jauh lebih sakit gitu kalau gagal. Benar. Dan akhirnya menimbulkan stres lagi. Jadi banyak pasien tuh yang udah sampai mau ke tahap inseminasi sama dokter, kandungan sudah oke, terus udah janjian bulan depan ya dok, ternyata nggak kontrol, terus ternyata report istri sudah hamil. Jadi justru ketika mereka sudah sampai di level ya udahlah ya Allah, ya udahlah ya Tuhan, ini udah kami usahakan semaksimal mungkin, tapi terus ternyata Tuhan kasih gitu. Nah berkaitan dengan cerita pasien, ada beberapa pasien tuh yang menggambarkan kondisi yang tadi saya ceritakan, manajemen stresnya bagus. Jadi beberapa pasien tuh kalau yang sudah berhasil hamil biasanya saya minta untuk cerita ke klinik gitu. Terus dari cerita mereka kadang-kadang lucu-lucu gitu ya. Jadi pihak suami ini kadang-kadang menjadi pihak yang lebih sering tertekan dalam tanda kutip. Karena yang semangat kan istri ya biasanya, dan istri itu dapat tanggal untuk berhubungan seksual itu dari dokter kandungan. Nanti berhubungan tanggal 11, 13, 15, iya betul. Nah, di tanggal 11 pagi nih itu si istri akan bilang, Mas, nanti malam ya. Itu bagi suami tuh udah stres banget gitu. Wah, nanti malam. Udah tekanannya buat si suami jadi gede gitu. Nah, yang lucu adalah beberapa pasien tuh ada yang banyak banget coping mechanism yang mereka kerjakan gitu ya. Ada yang mereka cuma duduk aja gitu. Duduk di mana, Pak gitu. Ya saya mampir Indomaret dok, duduk diam aja untuk menghilangkan stres katanya gitu. Jadi lucu-lucu aja gitu. Kadang-kadang jangankan ngomong dok gitu, saya nafas, jadi sebelah istri bisa marah tuh istri kalau lagi probil begini katanya gitu. Terus bapak ngapain gitu? Ya saya duduk aja di teras dok, ngeliatin kendaraan, ngeliatin langit gitu. Jadi kita harus ketemu coping mechanism, coping stres apa sih yang bisa kita lakukan ya biar kita nggak terlalu stres banget. Karena kalau untuk ngomong jangan stres nggak mungkin. Saya selalu bilang sama pasien jangan stres ya. Mereka coba ketawa dong. Nggak mungkin dokter karena bayangin aja setiap bulan mereka harus kontrol, harus minum obat. Itu susah banget buat mereka dan kita harus berempati untuk progres yang mereka kerjakan. Oke, betul sekali ya. Pentingnya mental health dan bisa menguasai emosi tadi itu ya dokter. Betul. Ya, sangat berpengaruh. Nah dok, saya penasaran dengan dan tertarik dengan masa subur. Tadi ini ada masa subur dok. Ini mungkin ada pemirsa sahabat saya yang di rumah juga untuk bisa tahu gimana sih cara menghitung begitu dok untuk masa subur supaya perempuan-perempuan ini juga paham. Oke. Yang berjelas masa subur itu bisa dihitung pada orang yang dengan haid yang rutin dan teratur ya. Kalau misalnya kebanyakan kalau misalnya secara rata-rata pukulannya ya, kalau masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang haid yang memanjang, biasanya kita ambil di garis tengahnya gitu ya, di antaranya. Misalnya di misalnya kalau misalnya 30 hari kita ambil hari ke 13, 14 gitu ya, seperti itu, atau 15, nah itu masa suburnya. Terus yang kedua cara ngukurnya adalah suhu basal. Jadi suhu basal itu kita taruh termometer di samping tempat tidur, terus nanti di belum ada aktivitas, terus habis itu kita periksa di ini ya, pakai ya aksila ya atau ketek aja gitu ya. Kalau ada kenaikan 0,3 sampai 0,5 derajat itu adalah masa subur. Yang ketiga adalah dengan tes OVU test itu juga bisa gitu, boleh itu. Berarti memang ada cara menghitungnya yang paling gampang begitu, nanti bisa diketahui gitu ya dokter ya untuk perempuan-perempuan ini. Kalau tadi perempuan ada masa subur, kalau laki-laki gimana dokter? Nggak ada ya? Emang selalu setiap hari begitu? Iya, jadi bedanya laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki itu sambil kita bernafas saja spermanya produksi sebenarnya. Tinggal sekarang kalau kita memastikan dari analisis sperma, produksi spermanya aman, tinggal kualitasnya harus kita pertahankan ya.
Jadi gerakannya harus bagus, bentuknya harus bagus. Itu adalah PR saya untuk pasien-pasien dengan dokter kandungan, dengan dokter Maya ya. Jadi PR saya adalah memastikan bahwa ketika masa subur datang, sperma ini sudah harus dalam kondisi yang terbaik. Ya, gitu. supaya siap gitu ya, bareng-bareng ya. Oke, nah dok, kalau kita lihat sekarang adalah perkembangan teknologi gitu ya. Tadi dokter Maya sempat menyampaikan ada ICS gitu ya, perkembangan teknologi. Sekarang ini ada yang namanya bayi tabung juga, mungkin gitu ya dok. Nah ini bagaimana pendapat dokter dengan adanya perkembangan teknologi yang sekarang mungkin tidak ini bisa dilakukan gitu dok? Ya, emang sayang Malang belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada dikerjakan di Surabaya, yang terdekat ya. Nah itu. Jadi memang sih sekarang itu kan kalau misalnya teknologi reproduksi berbantu itu ada dua ya, InSem sama bayi tabung. InSem itu kalau misalnya tidak ada masalah misalnya di rahimnya, habis itu dia memang juga usianya juga memenuhi, yaitu dia di bawah 35 gitu ya. Itu mungkin bisa dicoba InSem sama kalau misalnya dia saluran tubuh kanan kirinya nggak buntu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah itu jangan ya larinya ke bayi tabung, apalagi kalau menikahnya sudah lama. Yang suka datang terlambat itu ya biasanya tuh sudah kelamaan lah gitu. Umurnya juga sudah menjelang 40 baru kontrol, terus tiba-tiba minta promil dan itu biasanya masih pilihannya tuh maunya alamiah gitu. Waduh, kalau alamiah ya susah gitu. Harus ada teknologi reproduksi berbantu kalau sudah gitu. Itu artinya apalagi menikah, saya menikah sudah 15 tahun, saya menikah sudah 20 tahun gitu. Biasanya umur 20 menikah ya, baru datang 40. Waduh, udah terlambat banget kan itu sebenarnya. Kemana aja gitu. Nah itu kita juga harus menyadarkan bahwa kalau misalnya dia dalam 1 tahun pertama perkawinan dia yang belum hamil, segera deh gitu. Iya. Dokter Jriki juga kayaknya ya dok. Betul, sama. Sama. Oke, nah dok, kalau kita lihat ada nggak kasus yang misalnya kita sudah hamil anak pertama begitu ya, sudah melahirkan gitu, sudah berhasil, nah nanti ketika hamil anak kedua ini yang belum mau, maksudnya mau rencana anak kedua ini mengalami susah, atau ini memungkinkan nggak dok kalau itu terjadi di kehamilan, misalnya mau ke kehamilan kedua ini susah gitu? Ada juga. Jadi ada juga yang hamil pertama dulu tuh langsung jadi, yang sekarang kok lama banget. Nah itu masih dicek. Metabolismenya gimana nih, misalnya ternyata tambah obesitas, siklusnya nggak teratur, paling banyak itu gara-gara siklusnya nggak teratur ya, gitu. Terus habis itu kalau misalnya memang ternyata teratur, kita harus cari masalah yang lain ya, kenapa nih, nah itu nanti dicari tahu satu-satu. Gitu. Oke, berarti memang bisa gitu ya dok ya, tidak hanya anak pertama, tapi pun kedua pun juga memang butuh yang namanya reproduksi ini sehat gitu ya dokter ya. Nah, laki-laki juga sebenarnya. Jadi bedanya dengan perempuan tadi mungkin lebih banyak ya, tapi kalau laki-laki biasanya kalau pada tahun pertama, tahun kedua kehamilan terjadi, lalu selanjutnya sulit, yang paling sering adalah varikokel sebenarnya. Oke, apa itu dok? Varikokel itu kondisi yang mirip dengan varises, tapi terjadinya di pembuluh darah di testis, di dalam kantung zakar, tapi bukan di testisnya ya, di sekitar situ. Nah, kondisi ini yang sifatnya progresif. Jadi waktu awal menikah biasanya usianya masih muda dan kondisi varikokelnya belum berat. Nah, ketika dia pernikahan jatuh di usia kedua, ketiga dan selanjutnya, kondisi varikokelnya semakin progresif, semakin berat, sehingga spermanya udah tidak sama seperti di awal pernikahan. Nah, biasanya varikokel yang paling sering kita temukan pada ini disebut sebagai infertilitas sekunder. Jadi pernah punya anak sebelumnya, tapi begitu mau anak kedua menjadi sulit. Oke, begitu ya dok ya. Ya dok, kalau suplemen untuk laki-laki ini ada nggak sih dok, suplemen yang berpengaruh untuk kesehatan sperma itu sebenarnya ada nggak dok? Banyak banget sebenarnya. Tergantung tujuannya kita mau apa. Karena kalau kita bicara misalkan satu nama suplemen gitu misalkan, itu belum tentu menjadi suplemen satu-satunya yang dia butuhkan. Jadi kalau menurut saya tidak ada satu obat untuk semuanya, tidak ada satu suplemen untuk semuanya gitu. Jadi kalau kita bicara apakah selenium dibutuhkan, betul dibutuhkan. Apakah zinc dibutuhkan, zinc dibutuhkan. Dan ada obat yang isinya itu semua gitu. Nah tergantung sekarang dari dokter itu memutuskan dari kondisi spermanya, sperma ini lebih butuh yang mana suplementasinya gitu.
Nah, itu yang membedakan dokter yang memahami tentang suplemen dengan yang cuma ngasih aja gitu. Karena tadi jenis suplemennya banyak, jenis obatnya banyak. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak tepat kalau disebutkan cuma satu suplemen aja, misalkan coenzim Q10. Berarti semua dokter akan meresepkan coenzim Q10 untuk fertilitas. Tentu tidak gitu. Akan bergantung sama kualitas spermanya seperti apa gitu. Oke, berarti memang suplemen ini dilihat dulu tujuannya begitu tadi ya dokter ya, tujuannya seperti apa. Tapi alangkah baiknya ketika akan mengkonsumsi suplemen ini konsultasi dulu begitu ya dengan dokter Diki dan juga dengan dokter Maya. Nah, dokter ini sudah mau di akhir segmen begitu ya, di akhir acara. Untuk dokter Maya, tips apa dok yang diberikan kepada sahabat-sahabat sehat yang di rumah khususnya untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi wanita? Oke. Tadi udah saya sebutin ya bahwa mungkin harus jaga lifestyle dari makan, olahraga, kemudian hindari alkohol, merokok itu hindari ya. Nah itu yang paling penting. Terus yang kedua, jangan lupa memeriksakan diri. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, misalnya kok kayaknya saya ini harus periksa ya, jangan ragu untuk periksa. Jangan ragu untuk periksa, itu tadi dari dokter Maya. Kalau dari dokter Diki, tips apa yang diberikan untuk pemirsa sahabat sehat yang ada di rumah? Ya, jadi musuh utama dari sperma dan hormon testosteron sebenarnya itu adalah kolesterol atau lemak. Jadi saya selalu menyampaikan gitu, kalau pasien bertanya, saya harus menghindari makan apa ya dok gitu. Makanan yang tidak sehat semuanya harus dihindari gitu. Jadi yang kolesterol tinggi, terus karbohidrat tinggi. Semakin tua kita, metabolisme kita tuh berubah. Metabolismenya sudah berkurang sehingga efektivitas badan dalam mengelola makanan itu menjadi lebih rendah gitu. Karena itu konteksnya promil program hamil sebaiknya adalah jaga pola makan dan olahraga. Seperti tadi saya sampaikan gitu, untuk kita hidup sehat, karena bagaimanapun sperma itu adalah cerminan dari gaya hidup kita. Itu kalau saya pasien datang gitu ya, datang duduk, biasanya saya langsung ngamati gitu, postur badannya gitu, lingkar perutnya, itu saya akan langsung otomatis gitu. Dan bisa terbayang, oh nanti spermanya akan seperti apa. Karena itu merupakan gambaran atau cerminan dari gaya hidup dia sehari-hari. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Diki, Dokter Maya hari ini untuk bincang-bincang tentunya bagi sahabat sehat yang di rumah atau pejuang garis 2 gitu ya. Jangan lupa untuk segera memeriksakan kesehatan baik dari androloginya dan juga dari fertilitasnya begitu ya. Untuk ke Rumah Sakit Hermina juga bisa ke Dokter Maya dan juga Dokter Diki. Periksakan sekarang, jangan menunda karena waktu tadi itu adalah yang paling tercepat gitu ya dokter. Betul, ya waktunya ya. Terima kasih sekali lagi dan tentunya kita akan bertemu lagi di episode Sahabat Sehat minggu depan. Dan saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.